Pemirsa, topik pertama adalah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qauzini pada Senin sore. Menteri PU didampingi Gubernur Jawa Timur, Kepala Basarnas dan Kapolresta Sidoarjo. Dalam keterangannya, Menteri PU mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada proses pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan. Menteri PU menegaskan langkah pemerintah pusat sudah terkoordinasi dengan baik sejak hari pertama musibah terjadi. Dodi menegaskan pihak Kementerian PU akan mulai melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan. Ini kan santri, dari santri untuk santri kan konsepnya kan itu kan cara bangunan masih bisa karena dia semua lagi dibuka. Jadi kita fokuskan dulu ke set nanti setelah selesai proses itu dinyatakan ini dari masyarakat dan kita bicara. Dan ini saya tidak berani membuka lebih karena semuanya lagi proses fokuskan selesai itu. Nah, kemarin ketika TNI Mensesnek mengatakan bahwa Presiden memberikan perhatian. Apakah dengan hadirnya Bapak di sini, Bapak ini mengatakan bahwa sebetulnya bagian dari perhatian dari Presiden terhadap peristiwa yang disebutkan terparah sepanjang bencana 2025? Sebenarnya dengan adanya Kepala Basarnas hadir itu sudah berarti. Kalau kami itu kan nanti setelah Kepala Basarnas dengan tugasnya balik lagi besar berikutnya. Tim ahli struktur dari ITS Surabaya menyebut proses pembersihan reruntuhan bangunan Ponpes Al-Qauzini mencapai tahap akhir. Proses pembersihan akan dikebut dan diharapkan selesai hari ini. Pemirsa, proses pembersihan material reruntuhan musola Ponpes Al-Qauzini memasuki tahap akhir. Meskipun demikian, proses pembersihan harus dilakukan hati-hati karena struktur beton reruntuhan yang tersisa masih terhubung dengan bangunan lama yang kondisinya rawan roboh. Hari ini tim SAR gabungan terus berhasil mengevakuasi 7 jenazah dan 1 bagian tubuh, sehingga total korban meninggal dunia mencapai 60 orang. Operasi pencarian korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qauzini di Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Operasi pencarian ditargetkan selesai hari ini. Sebagian area runtuhan Ponpes Al-Qauzini sudah bersih dan sudah mencapai dasar dari gedung musola yang menjadi titik penemuan banyak korban. Target utama operasi hari ini adalah membersihkan sektor lainnya yang menempel pada gedung lama yang masih utuh. Pembersihan dilakukan dengan pemotongan bagian beton dan memberikan penyangga agar tidak membahayakan gedung yang masih utuh. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan di Posko BNPB menyebut operasi pencarian ditargetkan selesai hari ini. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari ini sampai dengan pukul 00. Ini adalah target kami. Moga-moga kami mohon doa restu dari rekan-rekan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita bekerja bisa lebih cepat dari target yang kita tetapkan. Ratusan siswa madrasah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar sholat goib, tahlil dan pengumpulan donasi untuk korban tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Qauzini Sidoarjo. Ratusan siswa madrasah Ibtidayah unggulan Yayasan Sabilillah di Jalan Sumargo, Kota Lamongan, Jawa Timur menunaikan sholat goib dan tahlil di masjid sekolah Senin siang. Sholat goib dan tahlil ini ditujukan untuk para santri yang menjadi korban tragedi ambruknya bangunan musola di Ponpes Al-Qauzini Sidoarjo. Ratusan siswa mulai dari kelas 3 hingga kelas 6 bersama dengan para guru mendoakan para korban dan keluarga korban atas tragedi yang terjadi Senin 29 September lalu. Setelah menunaikan sholat goib dan tahlil, ratusan siswa menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk disalurkan kepada keluarga korban santri Al-Qauzini dengan harapan dapat sedikit membantu para keluarga korban. Ya, semoga kita selalu diberi keselamatan dari keluarga yang ditimpa nasib bisa diberi ketabahan dan kesabaran. Dan
doakan bagi mereka-mereka santri-santri yang sudah gugur di dalam musibah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami dunia pendidikan untuk lebih menjaga semuanya, baik itu di bangunan maupun tentang edukasi berpendidikan yang baik. Pemirsa, Saiful Rosi, salah satu santri Ponpes Al-Qozini Sidoarjo, pergelangan kaki kanannya terpaksa diamputasi akibat tertimpa reruntuhan. Kini ia masih menjalani perawatan dan berharap bisa mendapatkan kaki palsu. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Saiful Rosi telah selesai menjalani amputasi pergelangan kaki kanan di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia mengaku hanya bisa pasrah saat terjebak di reruntuhan. Bahkan, Rosi sempat berpikir dirinya akan menemui ajal di bawah puing bangunan. Doa dan salawat terus ia panjatkan agar bisa selamat dari tragedi itu. Memasuki hari ketiga, harapan Rosi untuk selamat semakin kuat. Tim SAR mengetahui keberadaannya bersama korban lain yang masih bisa bertahan hidup. Nyeri di kaki Rosi belum hilang, namun ia menyatakan telah ikhlas dengan apa yang terjadi. Bahkan, ia menyampaikan keinginannya untuk tetap menuntut ilmu di Ponpes Al-Qozini. Ia hanya berharap bisa mendapatkan bantuan prostesis untuk menggantikan kakinya yang telah diamputasi. Kakinya yang tertimpa reruntuhan yang sebelah mana sih, Mas? Kanan. Yang sebelah kanan. Mas, saat itu Mas Rosi saat sholat, ingat nggak itu rakaat keberapa gitu? Kalau rakaat pertama itu cuma jatuh cerceran sedikit-sedikit sama kayu kecil tuh. Kayak gak ada apa-apa. Terus rakaat kedua langsung jatuh semua. Saudara saya lari, saya ikut lari, jatuh kecepatan tercoran kaki. Selama 3 hari itu, selama 3 hari di bawah reruntuhan gimana perasaannya? Selawatan, baca istighfar awalnya. Punya pikiran mati. Pasrah. Sudah pasrah saat itu ya? Pasrah. Tak lama sudah 3 hari ada yang tanya, apakah ada orang? Ada Pak, sini Pak, tolong Pak, tolong. Suruh noktok santok tuh santem. Iya, tunggu. Pas timnya itu masuk. Timnya masuk ngebor tercoran yang ada di kaki diangkat, baru diservis. Sekarang pengennya seperti apa sih? Kaki. Pengen kaki. Mau tetap melanjutkan mondok di Al-Qozini apa enggak? Kalau udah sembuh tetap di pondok. Selain itu, Idrus ayah Rosi juga telah mengikhlaskan musibah yang menimpa anaknya. Ia mengaku tidak akan menuntut apapun pada pihak pondok atas kejadian ini. Ia yakin tragedi asal di Ponpes Al-Qozini merupakan takdir Tuhan. Kakinya kan kadang-kadang itu sakit, kadang-kadang enggak gitu. Nyeri-nyeri karena ya nyeri-nyeri. Terus kemudian ini Bapak sendiri gimana? Apakah nanti punya rencana untuk menuntut ke pondok pesantren atau enggak, Pak? Oh, enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu. Peristiwa di Sidoarjo menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qozini. Puluhan santri dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah orang tua masih menanti kabar keberadaan anaknya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.